Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini akan membacakan berita sebagian dari pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya tentang THR yang diterima pengemudi ojek online. Ini peristiwa menerimanya udah lama ya, pada hari raya lalu, tetapi klaim dari Presiden Prabowo bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa, baru aja dinyatakan dalam konteks setahun pemerintahan beliau. Saya bacakan berita tersebut dari Detik Finance ya, detik.com, Detik Finance dari detik.com. Itu judulnya Prabowo .2 pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online terima bonus hari raya. Ditayangkan pada Senin 20 Oktober malam ya, jam 22.30. Ada dua nama jurnalisnya. Sini ada gambar Bapak Presiden Prabowo, tapi saya tidak tahu dalam konteks apa ini, dari YouTube Sekretariat Negara yang diambil oleh jurnalis Detik. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah para pengemudi ojek online, ojol, menerima bonus hari raya. Untuk pertama kali dalam sejarah pengemudi ojek online menerima bonus hari raya. Pertama kali, kata Prabowo, jadi berulang ya. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin 20 Oktober 2012 ini, jadi dinyatakan dalam pembuka sidang Kabinet Paripurna. Prabowo juga mendorong perusahaan penyedia transportasi online di Indonesia untuk membangun persaingan bisnis yang sehat. Nah, dengan begitu penyedia transportasi online ini dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi para mitra pengemudi, serta jaminan kesejahteraan para mitra pengemudi semakin meningkat. Sekarang kita sedang berdiskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar ojol untuk kita cari pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini, kemudian efisiensi sehingga tidak terjadi sesuatu persaingan yang saling merugikan. Nah, kemudian tapi kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin, tutur Prabowo. Jadi saya komentari sedikit ya. Jadi Presiden rupanya dalam rapat terbatas rapat paripurna, bukan rapat terbatas ya. Jadi ini menandai setahunnya pemerintahan beliau di sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Ini dimention khusus ya topik ini, dengan ya dari berita ini dan juga berita lain kita melihat ada kebanggaan dari Presiden, klaim bahwa inilah pertama kali ojol menerima THR dari platformnya ya, dari perusahaan. Ini benar ya, sangat benar, berita ini memang betul pada waktu itu, tetapi barangkali entah Presiden mendapatkan informasi yang cukup akurat atau tidak dari para pembantunya, bahwa pada waktu itu lebih banyak sentimen negatifnya dari positifnya ya waktu THR itu, karena menjadi bonus hari raya kan, jadi bukan THR kan, tetapi bonus ya. Meskipun di sini benar dalam pernyataan ini bonus hari raya, nilainya pada waktu itu yang mayoritas menerima 50.000 ya. Memang ada yang juga mengakui cukup banyak, tetapi mayoritas mendapat 50.000 dari platformnya, dan banyak sentimen-sentimen negatif yang berkembang. Nah, lanjutan dari peristiwa itu adalah kemudian banyak yang menginginkan itu waktu itu inilah momen untuk mencari perbaikan yang lebih mendasar daripada sekedar bonus hari raya. Nah, kita tidak tahu apa yang diterima oleh Presiden laporannya sehingga ini diangkat bonus hari rayanya. Kalau menurut saya sih betul bonus hari raya pertama kali, tapi dengan nilai yang sebagian besar, kalau silakan digubing kembali,
membuat malah justru persepsi yang kurang baik terhadap perintah presiden yang kurang dilaksanakan oleh platform. Jadi seolah-olah platform itu hanya sekedar memenuhi permintaan presiden untuk bayar. Pada waktu itu presiden mengatakan, saya minta tambah lagi, karena waktu itu kan perintahnya 1 juta dari presiden. Beliau dalam kesempatan berikutnya kalau bisa ditambah. Prakteknya bukan hanya menambah dari 1 juta, tapi sebagian besar itu menerima di bawah 1 juta, bahkan yang cukup besar paling banyak dapat 50.000. Jadi ini mungkin presiden untuk kesekian kalinya laporan kepada beliau, kita agak sedikit meragukan ya. Nah, ini kita bacakan lagi. Menurut Prabowo saat ini jumlah pengemudi ojol sudah mencapai 4 juta orang. Di luar itu masih ada 2 juta pengusaha UMKM yang kini bergantung pada jasa ojol sebagai dukungan untuk aktivitas usaha mereka. Informasi angka ini juga mesti diupdate oleh para pembantunya ya, karena yang beredar itu bukan 4 juta, 6 juta ya. Bukan 6 juta 4 dengan 2, 4, 6 juta adalah pengemudi ojolnya. Nah, yang UMKM-nya mungkin benar 2 juta. Ini juga hal-hal seperti ini mungkin harusnya ada update yang terus-menerus kepada presiden. Nah, membuat penciptaan persaingan bisnis yang saat ini menjadi sangat penting karena menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi stressing presiden adalah pada persaingan yang sehat ya. Kalau tidak salah ini kemudian mengutip lagi tadi 4+2 tadi. Mungkin sebetulnya lebih banyak dari ini, tapi apapun nada presiden untuk hal ini cukup baik ya, bahwa ini menyangkut banyak orang. Sebagai informasi, ini dari jurnalis, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mewajibkan perusahaan transportasi online untuk memberikan bonus hari raya untuk para mitra pengemudinya pada hari raya Lebaran 2025 kemarin. Ini menjadi insentif yang mirip dengan tunjangan hari raya bagi para mitra pengemudi ojek online. Nah, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja pada waktu itu ya, tentang pemberian bonus hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi, termasuk pengemudi ojol hingga kurir online. Jadi ya ini sayangnya Detik PLN mestinya memberitakan dulu, Detik memberitakan ya beberapa informasi tentang mereka memperoleh berapa. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa perintah presiden pada waktu itu sebelum ada surat edaran ini, beliau memanggil tuh 2 aplikasi terbesar, mengatakan ini mereka harus kasih waktu itu sebenarnya itu HR ya, tapi kemudian mungkin dijelaskan presiden setuju ini bonus hari raya, lalu diolah lebih lanjut menjadi surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja ya. Jadi wajib itu mereka ngasih bonus hari raya. Nah, prakteknya kemudian platform itu mengasih sebagian besar 50.000 ya. Bukan sebagian besar dalam arti lebih dari 50%, tapi jika diporsi itu yang terbesar. Lalu kalau sebagian besar ya pasti di bawah 1 juta ya, karena syarat-syaratnya sedemikian rupa. Jadi menurut saya kembali menunjukkan bahwa perintah presiden kemudian di delivery mekanismenya kepada bawahannya sedemikian rupa, yaitu tidak berdasarkan fakta lapangan. Saya tidak ingin menyalahkan juga begitu saja platform ya, tapi ini berarti kan rundingannya tidak cukup rapi, sehingga waktu itu lebih menimbulkan sentimen negatif daripada sentimen positif. Silakan dilihat lagi berita-berita pada saat itu. Padahal kalau kali ini dinyatakan di rapat kabinet, berarti presiden mengira waktu itu adalah sentimen positif. Itu satu. Yang kedua, bahwa persoalannya ini bukan di bonus hari raya ya, soal ojol ini. Dan ingat peristiwa Agustus 2025 itu yang kita tidak berharap terulang kembali juga ada kaitannya dengan ojol ya. Jadi yang jadi masalah besar adalah bagaimana memperbaiki secara signifikan kondisi ojol ini dengan juga tetap menyelamatkan bisnis online yang menjadi tumpuan hidup banyak orang, tidak hanya ojolnya tetapi juga UMKM-nya. Nah, itu yang sampai saat ini belum selesai ya. Jadi saya kira
Meskipun tadi Presiden sudah menggarisbawahi soal persaingan sehat, tapi nampaknya persaingan sehat itu adalah salah satu saja. Tapi bagaimana perundingan antara driver ojol dengan perusahaan platform, begitu juga UMKM dengan perusahaan platform. Mudah-mudahan Presiden selalu mendapat masukan yang presisi berdasarkan fakta-fakta lapangan, supaya beliau tidak menyatakan hal-hal yang justru menimbulkan kekurang percayaan terhadap pemerintah karena informasi yang, mohon maaf, ABS dari para pembantunya.